Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Ibu Evelyn berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau meminta kalian untuk menyiapkan dua benda ya yang ada di kamar mandi. Apakah itu? Apa ya? Ya, sikat gigi dan juga odol. Ayo disiapkan dulu. Kalian boleh ke kamar mandi. Ibu tunggu ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah siapkan sikat gigi dan odolnya. Pagi hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kita mau belajar apa pagi hari ini? Nah, kita mau belajar tentang aku merawat tubuhku. Ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang aku mau merawat tubuhku dan pentingnya merawat tubuh. Sebelumnya kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, melalui praktek menggosok gigi, siswa dapat merawat tubuh dengan benar. Dan yang kedua, melalui beberapa gambar merawat tubuh dengan benar, siswa dapat merawat tubuh dengan baik. Oke, kita masuk materi yang pertama. Aku mau merawat tubuhku. Tahukah kalian, Allah menciptakan kita istimewa. Kenapa kita diciptakan istimewa? Karena kita mau diciptakan oleh Allah dulu. Ya, saat penciptaan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita. Maka dari itu, kita diciptakan istimewa. Kita diciptakan istimewa dengan tubuh yang berharga. Ayo coba dipegang matanya. Ada ya hidungnya, mulutnya, telinganya, tangan dan kaki semuanya ada. Berarti kita diciptakan dengan tubuh yang berharga. Semua tubuh kita ya dari ujung rambut sampai ujung kaki diciptakan Tuhan istimewa dan berharga. Oleh sebab itu aku mau bersyukur untuk tubuhku ya. Ibu mau mengajak kita semua untuk bersyukur dengan tubuh yang kita punya saat ini. Nah, di sini ada cara kita bersyukur ya untuk tubuh kita. Yang pertama ini ada gambar seorang anak yang mencuci tangan. Ada anak gambar yang sedang menggosok gigi, dan yang ketiga ada sedang berolahraga, dan yang keempat sedang istirahat, sedang tidur malam. Nah, kalian siapkan Alkitab kalian ya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 16a. Oke? Nah, Ibu mau bacakan untuk kalian. Yesaya itu ada di dalam Perjanjian Lama. Silahkan, kalian boleh buka Yesaya pasal 1 ayat 16a. Isi ayatnya seperti ini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Basuhlah ini artinya kita bisa membersihkan diri kita ya dengan mandi seperti itu. Kita lihat ya. Arti dari Yesaya pasal 1 ayat 16a. Kita membersihkan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai kehendak Allah. Kita membersihkan diri yaitu dengan cara mandi, gosok gigi ya, kita bisa membersihkan diri kita. Jauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak sesuai kehendak Allah. Nah, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah yaitu apa sih? Tuhan mau kita berolahraga, Tuhan mau kita istirahat dengan cukup, mandi, membersihkan tubuh kita, gosok gigi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah kita mau belajar tentang pentingnya merawat tubuh. Caramu menggunakan tubuh ini sesuai dengan kehendak Allah, yaitu merawat tubuh dengan benar ya. Kalau kita bersyukur, kita punya tubuh yang lengkap, biarlah kita melakukan atau tubuh kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu merawat tubuh dengan baik. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, gosok gigi sehabis makan ataupun saat kalian mandi sebelum makan ya. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, ini ada tidur 8 jam sehari. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Kalau kita mencuci tangan sebelum makan, kalau kalian mencuci tangan sebelum makan, kalian akan bersih dari kuman-kuman. Ya, sebelum makan kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu gosok gigi sehabis makan, itu penting supaya tidak ada kuman-kuman di dalam gigi kalian ya.
tidak ada bakteri. Nah, kemudian berolahraga secara teratur. Ya, 1, 2, 3, 4. Siapa yang rajin di rumah berolahraga secara teratur? Nah, supaya sehat ya. Yang keempat, tidur 8 jam sehari. Kenapa sih harus tidur 8 jam sehari? Nah, nanti kita akan bahas. Yang pertama ini harus mandi. Nah, Ibu percaya kalian semua di rumah saat ini sudah mandi ya. Dan yang masih tidak rajin mandi, Ibu mau kalian semua mulai dari sekarang setelah belajar ini kalian rajin mandi. Nah, setelah mandi kalian pasti gosok gigi. Ayo siapkan sikat gigi kalian. Sikat giginya dengan odol, diberi odol. Ya, diberi odol. Buka dulu mulutnya, ya. Ayo dibuka dulu mulutnya kalau kita mau gosok gigi. Kalau nggak buka mulut, kita nggak bisa gosok gigi. Buka dulu. Nah, bagian depan dulu, lalu bagian dalam, lalu bagian atas, bagian depan lagi. Dan jangan lupa dikumur ya. Dikumur dan airnya dibuang. Kemudian yang ketiga, nah Ibu percaya di rumah pasti kalian suka. Yang cowok-cowok nih, yang laki-laki suka bermain bola. Nah, itu sehat tuh, olahraga secara teratur. Nah, ini akibatnya yang terjadi kalau kamu tidak cuci tangan sebelum makan, gosok gigi, olahraga, dan juga tidur 8 jam sehari. Yang pertama, kalau kamu nggak cuci tangan, kuman akan menempel dan bisa menyebabkan sakit perut. Kalau kalian suka sakit perut, nah mungkin saja kalian tidak cuci tangan sebelum makan. Lalu yang kedua, kalau kalian tidak rajin gosok gigi, gigi kalian akan sakit dan berlubang. Nah, di rumah siapa yang giginya berlubang atau yang sudah hitam dan coklat karena banyak makan manis-manis, permen, coklat. Nah, rajin-rajinlah ya sekarang mulai gosok gigi. Kalau kalian nggak olahraga, badan menjadi sakit. Aduh, sakit semua badanku. Ya, itu karena kurang olahraga. Yang keempat, nah, kalau tidak tidur 8 jam sehari, yang suka main gadget sampai malam, main HP sampai malam, itu akan mudah kantuk, tidak bisa konsentrasi. Nah, Ibu tidak mau nanti kalau sudah masuk sekolah, kalian ngantuk di sekolah karena kurang tidur dan tidak bisa konsentrasi saat belajar atau beraktivitas. Kita mau memuji Tuhan ya. Kalian tahu pasti lagu ini, ya. Yuk, Ibu undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Yuk, semua bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ya. Kalian pasti tahu lagu ini. Ibu minta kalian semua memuji Tuhan dengan semangat ya, dengan sukacita. Kita mau menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, dan mulutmu. Siap? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Ayo dihentakkan. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Say, Hati-hati gunakan mulutmu. amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Terima kasih. Pesan moral pada pagi hari ini, kita bersyukur karena Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sempurna, ya. Karena kita bersyukur, maka Tuhan menginginkan kita merawat tubuh kita. Terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat 16a.
Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau merawat tubuh kita dan menjaga tubuh kita dengan baik. Kesimpulannya, Allah menciptakan kita istimewa. Tubuh yang berharga kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dengan cara menjaga dan merawat tubuh kita. Yang terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat 16a. Ya, artinya adalah kita membersihkan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai kehendak Allah. Nah, cara kita memuliakan Allah, 1. Mencuci tangan sebelum makan. 2. Gosok gigi sehabis makan. 3. Olahraga secara teratur. Dan yang terakhir, keempat, tidur 8 jam sehari. Akibatnya kalau kita tidak melakukan itu semua adalah 1. Kalau kita tidak cuci tangan, kuman akan menempel dan sakit perut. Dan yang kedua, kalau kalian tidak gosok gigi setelah makan, gigi kalian akan sakit dan lubang sakit. Dan yang ketiga, kalau kalian tidak olahraga secara teratur, badan kalian mudah sakit semua. Dan yang terakhir, yang keempat, tidur 8 jam sehari kalau tidak dilakukan, kalian akan mudah mengantuk dan tidak bisa konsentrasi. Nah, ini ada soal evaluasi. Minta tolong untuk mama dan papa di rumah bisa membimbing anak-anak dengan cara klik link ini. Nanti kalau kalian di rumah tidak tahu, "Mah, ini artinya apa ya? Maksud soalnya apa?" Kalian bisa tanya sama mama papa. Oke? Terima kasih mama dan papa. Thank you and God bless you. Sampai ketemu lagi ya di pelajaran selanjutnya.